Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Rahmat Dwi Pambudi dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Dalam perkuliahan sesi kali ini kita akan belajar bareng-bareng terkait dengan penyusunan anggaran produksi dengan pendekatan kombinasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 3 pendekatan dalam penyusunan anggaran produksi. Dalam materi-materi sebelumnya sudah dijelaskan beserta contohnya terkait penyusunan anggaran produksi dengan pendekatan stabilitas tingkat produksi dan juga stabilitas persediaan. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan pendekatan kombinasi. Apa itu penyusunan anggaran produksi dengan pendekatan kombinasi? Pendekatan kombinasi dalam penyusunan anggaran produksi berarti bahwa di mana tingkat produksi oleh suatu perusahaan, oleh suatu produsen, tingkat persediaan maupun jumlah barang yang diproduksinya itu berubah-ubah, tidak flat, tidak sama antara tiap periode anggaran. Namun meskipun berubah-ubah memiliki batasan-batasan tertentu. Untuk lebih jelasnya kita akan simulasikan dengan contoh. Misalkan PT XXX memiliki target penjualan pada tahun 2021 adalah 20.000 unit dengan rincian sebagai berikut. Misalkan triwulan pertama adalah ditargetkan mampu menjual 5.500 unit, triwulan kedua adalah 6.000 unit, triwulan ketiga adalah 3.500 unit, triwulan keempat adalah 5.000 unit. Nah, PT XX ini memiliki karakteristik yang demikian. Tingkat produksi efisien, tingkat produksi paling efisien perusahaan adalah ketika memproduksi dengan jumlah 5.000 unit. Kapasitas produksi maksimal, yang dimiliki perusahaan PT XXX ini adalah 6.000 unit. Kenapa jumlahnya 6.000? Bisa jadi PT XXX ini hanya memiliki kapasitas mesin untuk paling banyak memproduksi 6.000 unit. Sementara jika jumlah produksinya melebihi dari 6.000, mesinnya sudah nggak mampu lagi. Atau bisa jadi daya atau listrik yang mengalir ke perusahaan tersebut ketika mesin produksinya ditambah sudah tidak kuat lagi. Jadi maksimal mentok PT XXX ini hanya memproduksi 6.000 unit maksimalnya per triwulan. Sedangkan produksi tingkat produksi paling efisien tadi adalah 5.000 unit.
Kenapa 5.000? Mungkin bisa jadi ketika memproduksi 5.000 ini bahan baku ataupun SDM yang digunakan itu pas, tidak ada sisa. SDM yang digunakan misalkan tidak perlu lembur-lembur lagi, di mana ongkos lembur itu kan memerlukan tarifnya itu lebih tinggi dari upah reguler. Makanya paling efisien perusahaan memproduksi dalam tingkat 5.000 unit per triwulan. Di situ nggak ada barang-barang sisa yang tercecer, atau misalkan nggak ada karyawan yang lembur, nggak butuh karyawan tambahan, misalkan seperti itu. Karena itu merupakan cost, menambah karyawan itu cost. Sedangkan tingkat produksi minimal PT XXX ini adalah 4.000 unit per triwulan. Kenapa 4.000? Karena jika mungkin memproduksi kurang dari 4.000 atau 4.000 atau kurang, itu karyawannya, buruhnya tidak bekerja optimal, banyak ngerumpinya, banyak yang nganggur. Atau bisa jadi ketika memproduksi kurang dari jumlah itu, listrik yang digunakan atau bahan bakar yang digunakan untuk menghidupkan mesin produksi tersebut, pengeluarannya sama untuk listrik atau bahan bakar, sedangkan output yang dihasilkan cuma sedikit. Maka 4.000 ini harus dipenuhi oleh PT XXX agar tidak nombok di biaya produksinya. Sementara di soal ini juga disebutkan bahwa persediaan awal tahun adalah 200 unit. Tingkat persediaan barang idealnya adalah 500 unit per triwulan. Ini angka-angka ini mungkin mengacu pada histori dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa 500? Bisa jadi angka ini kebutuhannya paling sekitar segini. Titik aman perusahaan atas barang ketika ada permintaan yang mendesak, angka 500 ini cukup aman untuk menyediakan permintaan-permintaan yang tiba-tiba, yang mendesak. Terus persediaan maksimal di PT XXX ini ditentukan adalah 1.000 unit per triwulan. Bisa jadi angka 1.000 ini mengacu pada kapasitas gudang yang tersedia. Ketika melebihi 1.000, gudangnya sudah enggak tersedia lagi. Atau bisa jadi jika melebihi dari angka 1.000 unit, barang persediaannya akan rawan terjadinya kerusakan. Kemudian persediaan minimal paling minim yang harus barang yang ada di gudang minimal adalah 200 unit. Jika barang di gudang kurang dari itu, maka sangat rentan terjadi kekosongan supply, kekosongan barang. Nah, hal ini cukup rawan bagi perusahaan. Karena apa? Misalkan jika ada customer meminta barang, ternyata nggak tersedia 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama customer itu akan kabur. Misalkan ketika
saya mau beli bakso di toko warung favorit saya adalah warung A. Pertama kali datang kosong, habis, terus kedua kali datang ke situ lagi habis, maka lama-lama saya akan enggan untuk datang ke situ lagi, paling juga habis. Bisa jadi seperti itu. Makanya minimal barang yang harus tersedia di gudang adalah 200 unit per triwulan. Nah, dari soal tersebut, mari kita kerjakan anggaran produksinya dengan menggunakan pendekatan kombinasi. Selanjutnya kita akan mensimulasikan dari contoh soal tadi dikerjakan melalui tabel Excel. Tabel yang sudah biasa kita kerjakan untuk anggaran produksi. Yang pertama yang akan kita masukkan adalah kita menuliskan dulu rambu-rambu berdasarkan soal tadi, rambu-rambu atas inputan yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah persediaan rambu-rambunya adalah minimal adalah 200 unit persediaan minimal dan maksimalnya adalah 1000 unit. Ini diambilkan dari soal tadi. Kemudian diketahui pula bahwa persediaan awal tahun 2021 adalah 200 unit. Kemudian produksinya untuk menghindari kerugian maka minimal perusahaan berproduksi di angka 4000 unit dan kapasitas maksimal berproduksi adalah 6000 unit. Angka pertama yang akan kita masukkan adalah target penjualan atau anggaran penjualan yang diambilkan dari soal tadi, di mana triwulan 1 adalah anggaran penjualannya atau ditargetkan perusahaan akan menjual 5.500 unit. Sementara triwulan kedua adalah 6.000 unit. Triwulan ketiga adalah 3.500 unit. Dan triwulan keempat adalah 5.000 unit. Jika ini dijumlahkan, hasilnya adalah 20.000 unit. Selanjutnya kita masukkan persediaan awal tahun 2021 yaitu 200 unit. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengestimasi, mengira-ira berapakah perusahaan berproduksi ketika ditarget atau direncanakan akan menjual 5.500 unit. Katakanlah kita memprediksi, mengestimasi akan berproduksi di angka 6.000 unit. Katakanlah perusahaan memproduksi 6.000 unit, maka berapakah barang yang siap dijual? Barang yang siap dijual tentunya adalah 6.000 ditambah 200 dari persediaan awal tadi. Tersedia barang yang untuk dijual sebanyak 6.200 unit. Barang yang tersedia untuk dijual sebanyak itu
namun anggaran penjualannya atau target penjualannya hanya sebanyak 5.500 unit. Berarti selisihnya akan menjadi persediaan akhir triwulan kedua. Mohon maaf, akan menjadi persediaan akhir triwulan 1 yang secara otomatis akan menjadi persediaan awal triwulan kedua. Ini berarti 6.200 dikurangi 5.500, 700 unit. Angka 700 ini persediaan akhir triwulan 1 otomatis akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Untuk triwulan kedua, anggaran penjualannya adalah 6.000 unit, sedangkan perusahaan sudah memiliki persediaan awal 700 unit. Kira-kira akan memproduksi berapa ya? Sudah memiliki persediaan awal yang cukup banyak, katakanlah akan memproduksi 5.500 unit. Katakanlah perusahaan akan memproduksi 5.500 unit. Ini masih relatif aman karena masih di bawah 6.000 unit. Yang triwulan 1 juga masih diperbolehkan karena masih dalam batas kapasitas produksi perusahaan 6.000 unit. Di triwulan kedua perusahaan akan memproduksi 5.500 unit. Jadi barang yang tersedia untuk dijual adalah kita copy paste saja sebenarnya dari triwulan 1, 6.200 unit. Dari 5.500 ditambah 7.000. Kita rumusnya dibalik. Kalau ini adalah barang yang siap dijual dikurangi persediaan awal adalah rencana produksi, karena kita berangkat dari bawah makanya kita tambah. Kemudian persediaan akhirnya berapa? Ketika barang yang siap dijual adalah 6.200, terus target penjualannya adalah 6.000, jadi barang yang menjadi persediaan akhir triwulan kedua adalah selisihnya 6.200 dikurangi 6.200. 200 unit persediaan akhir triwulan kedua yang otomatis menjadi persediaan awal triwulan ketiga. Rumusnya kita tarik saja. Di triwulan ketiga perusahaan akan memproduksi berapa? Ketika hanya rencana penjualannya hanya 3.500, sementara ketika perusahaan memproduksi di angka 3.500, jatuhnya adalah produksi dalam tingkat yang tidak efisien atau rugi, atau kos produksinya terlalu tinggi karena minimal produksinya adalah di angka 4.000. Katakanlah rambu-rambunya adalah 4.000, katakanlah kita akan memproduksi di 4.000 unit. 4.000 unit, persediaan awal adalah 200, maka barang yang tersedia untuk dijual adalah 4.200 unit.
target penjualannya hanya 3.500, maka selisihnya akan menjadi persediaan akhir triwulan ke-3 sebanyak 700 unit. 700 unit ini otomatis akan menjadi persediaan awal di triwulan ke-4. Di triwulan ke-4 perusahaan menetapkan anggaran penjualannya adalah 5.000 unit. 5.000 unit ini sudah memiliki tabungan persediaan barang sebanyak 700 unit. Kira-kira akan memproduksi berapa ya? 4.500 unit. Katakanlah 4.500 unit. Katakanlah perusahaan hanya memproduksi 4.500 unit karena sudah memiliki persediaan yang cukup banyak. Jadi barang yang tersedia untuk dijual adalah 5.200 unit. Angka ini dari 4.500 ditambah 7.000. Nah, berapakah persediaan akhir triwulan ke-4 atau ini juga menjadi persediaan akhir tahun 2021, yaitu 5.200 dikurangi 5.000 adalah 200 unit. Persediaan akhir di triwulan ke-4 atau persediaan akhir pada tahun 2021 adalah 200 unit. Jadi dalam setahun bisa disimpulkan bahwa perusahaan dengan rencana penjualan adalah 20.000 unit, perusahaan akan memproduksi sebesar 20.000 unit pula. Sementara ini rumusnya kita tarik saja dari tabel sebelumnya. Jadi dalam setahun perusahaan akan memproduksi barang dengan metode pendekatan kombinasi, memproduksi barang 20.000 unit. Katakanlah harga per unitnya adalah 5.000 rupiah, maka anggaran produksi tahun 2021 adalah 100 juta rupiah. Demikian sekilas terkait dengan penyusunan anggaran produksi dengan metode kombinasi. Sampai ketemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.